Energi spiritual di sini melimpah. Ini sangat cocok untuk berkomunikasi dengan langit. Yi Qianyan, kau demi beberapa manusia biasa menantang Dao Surga, menyinggung langit. Apakah kau menyesal sekarang? Aku butuh, putriku, metode untuk memulihkan takdir. Selama 20 tahun ini, kekuatanmu telah meningkat pesat. Lebih dari beberapa kali lipat. Perlu memulihkan takdir. Mengapa repot-repot bertanya padaku? Kamu melumpuhkanku selama 20 tahun. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Aku memulihkan kekuatan sihirku, membutuhkan waktu. Aku harus, sebelum memulihkan kekuatan sihirku, melakukan sesuatu untuk putriku. Cintamu yang tulus kepada putri-putrimu menggerakkan langit dan bumi. Namun surga hanya menyelamatkan mereka yang menyelamatkan diri mereka sendiri. Apakah takdir bisa dipulihkan? Apakah nyawa bisa diselamatkan? Kuncinya masih bergantung pada putri-putrimu sendiri. Apakah mereka ingin hidup? Selama ketiga putrimu bersujud di hadapan 3 batang dupa tinggi ini dan bersujud 3 kali, takdir bisa dipulihkan. Ingat, jika batang dupa tinggi ini dihancurkan, kesengsaraan surgawi akan turun lebih awal. Kemalangan akan memantul 100 kali lipat. Ibu, putrimu telah meraih kesuksesan dan ketenaran. Apakah ibu melihat ini dari alam baka? Semoga mulai sekarang, aku Yi Luanyan memiliki kesuksesan tak terbatas dalam bisnis. Berhenti. Apa yang kau lakukan di sini? King Wu, ini adalah ayahmu yang siang. Lihatlah penampilan yang malang ini. Siapapun yang mengikutinya seumur hidup tidak akan pernah memiliki kehidupan yang mudahkan. Dia sudah tidak. Rapat pembongkaran ini sangat penting bagi kita. Jika kamu berani membuat masalah, aku akan memastikan kamu membayarnya mahal. Beraninya kamu menghentikanku, menyelamatkan putriku. Aku akan membunuhmu. Ayah. Ayah. Setelah kamu selesai mempersembahkan dupa ini, cari tempat dan tunggu dengan tenang. Jangan membuat masalah untukku. Yan El, Wu El, cepat lakukan 3 sujud dan 9 sembah ke arah 3 batang dupa ini. Cepat. Apa maksudmu? Apakah kamu sengaja mencoba membuatku terlihat buruk? Tidak, kamu dan Ling Er, Wu Er, telah menghancurkan takdir yang aku pertahankan untuk kalian menggunakan hubungan darah kita. Untungnya, pagoda penekan iblis masih ada di sini. Masih ada ruang untuk bermanuver. Cepat, segera lakukan 3 sujud dan 9 sembah. Kalau tidak, akan terjadi bencana berdarah, dan kalian akan lenyap. Dasar bajingan, bisakah kau berhenti datang ke sini dan menyakiti kami para saudari? Tahukah kau bahwa dengan melakukan ini, akan membuat kami kehilangan muka? Aku bilang saudara. Seseorang sepertimu, keberuntungan macam apa yang bisa dibawa? Semuanya tidak mungkin bisa mempercayainya. Bagaimana kalau aku membantumu memverifikasinya? Jika benar-benar ada pembalasan karma apapun, biarkan itu datang padaku. Ye Qianyun, apa yang kamu lakukan pada ayahku? Balasan karma telah dimulai. Yan El, cepatlah dan sembah sujud. Ya, itu adalah pembalasan karma. Itu bukan karena pekerjaanku menyebabkan aku lelah dan pusing. Yan Er, cepat lakukan 3 sujud dan 9 kali kotal, agar kemalangan tidak berbalik menyerang, dan kamu mati dengan kematian yang kejam. Ayah, putrimu tidak berbakti karena membiarkan sampah ini menyakitimu. Jangan khawatir, aku sekarang akan mengusirnya.
was translated and narrated by M Media. Uang ini berjumlah jutaan. Apakah ini cukup untuk membuatmu merasa bahwa kamu telah menempel pada paha orang terkaya di Jiangcheng? Apakah ini cukup untuk menghentikanmu berada di sini, membuat masalah dan bersikap tidak masuk akal? Apakah ini cukup untuk membuatmu memikirkan putri kandungmu sendiri dan menghentikanku kehilangan muka sepenuhnya? Ayah tidak menginginkan ini. Ayah hanya ingin putri-putrinya bisa hidup dengan baik. Dewa langit berlalu dalam sekejap. Kalian semua, segera pergi dan sembah sujud. Kalau tidak kalian semua akan mati. Ye Qianyun. Orang ini pasti gila. Jika dia adalah ayah kandung Ketua Ye, mungkinkah Ketua Yi juga gila? Ye Qianyun, kamu meninggalkan istri dan putrimu, melahirkan tetapi tidak membesarkan. Aku menoleransinya. Kamu menuntut harga yang selangit, membuat tuntutan yang keterlaluan. Aku juga menoleransinya. Tapi sekarang kamu, mengapa kamu ingin membuatku kehilangan muka sepenuhnya? Mengapa kamu ingin menyakiti ayah yang membesarkanku sejak aku kecil? Ayah melakukan ini demi kebaikan kalian. Demi kebaikanku sendiri. Kamu pada dasarnya bukan ayahku. Hak apa yang kamu miliki untuk melakukan hal-hal demi kebaikanku sendiri? Sekarang, ambil dupa sialanmu dan keluar dari sini. Qianyun, kau berjanji padaku untuk membawa anak-anak dan hidup dengan baik. Nah, Istri. 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 Yan El. Ayah berlutut di hadapanmu. Ayah mohon padamu, percayalah pada ayahmu kali ini saja. sekarang dupa itu sudah padam. Di mana balasan takdir yang kamu bicarakan? Di mana kematian tidak wajar yang kamu bicarakan? Sekarang, segeranya dari pandanganku. Luanyan, bagaimana mungkin kamu tidak percaya perkataan ayahmu sendiri? Bagaimana jika pembalasan kemalangan ini benar-benar datang? Aku tidak pernah menyangka. 20 tahun yang lalu, aku menentang kehendak langit. 20 tahun yang lalu, aku menderita 10.000 anak panah menusuk jantungku. 20 tahun kemudian, menyeret tubuh yang melemah ini, menahan api sejati samadhi. Sekarang, aku menghadapi konsekuensi seperti ini. Sekarang tidak ada seorang pun yang ingin mendengar kamu mengatakan ini. Putriku, percayalah pada ayahmu kali ini saja. Ya, Percaya padamu. Percaya apa tentangmu? Percaya kebohonganmu yang tak berdasar. Bahwa kemampuan aktingmu luar biasa begitu? Siapa yang tahu di mana kamu bersenang-senang selama 20 tahun ini? Siapa tahu kelumpuhanmu? Bukan hanya demi mendapatkan simpati kami. Dan kau hanya berpura-pura di sini. Kamu tidak mau pergi. Baiklah, kalau begitu aku akan menghancurkan pagoda penekan iblis ini. Mari kita lihat apa yang kamu gunakan untuk melanjutkan sandiwara ini. Kakak kedua. Wajahmu. Ada apa dengan wajahku? The film was translated and narrated by M Media. Kingul. Wajahmu juga. Apakah kamu di balik ini?
Transformasi Ki 3 Kemurnian. Tekan. Yan Er, Wu-Er, aku menggunakan transformasi Ki 3 Kemurnian untuk menekan balasan takdir. Kalian harus segera pergi dari sini. Semakin jauh kalian pergi semakin baik. Kalian semua, jangan pernah biarkan diri kalian tertipu olehnya. Grup Sanction. Pemimpin dalam bahan obat-obatan, proyek real estate 10 miliar, nilai pasar saham 100 miliar, berdiri teguh. Tidak ada yang namanya kesengsaraan surgawi, itu jelas hanya trik bermain hantu dan dewa, trik kecil itu saja. Membuatku terlihat bodoh. Apakah kamu sangat senang tentang itu? Keluar. Jika kamu tidak keluar, aku akan menyuruh seseorang melemparmu keluar. Keluar. Kakak kedua. Wajahmu sudah lebih baik. Wajahku juga lebih baik. Mengapa? Mengapa ketika dia melakukan gerakan aneh ini? Hal-hal aneh ini di wajah kami juga menghilang. Mungkinkah apa yang dia katakan itu benar? Yan Er, Wu-Er, cepatlah dan pergi. Aku akan berjuang sampai mati untuk memastikan keselamatan kalian. Itu salah. Kalian tidak boleh pernah tertipu olehnya. Aku tertipu olehnya. Lalu mengapa? Dia bilang itu akan memudar dan itu memudar. Aku baru saja mengatakannya. Itu jelas hanya tipuan. Semua orang bisa melakukan itu. Jika itu benar-benar kesengsaraan surgawi, maka itu pasti akan datang dengan ganas. Barusan, menutupi seluruh tubuhmu, benda-benda aneh itu. Apakah kamu merasakan bahkan sedikit rasa sakit? Tidak. Kalau begitu bukankah itu benar? Itu jelas hanya karena kamu barusan dengannya memutuskan ikatan ayah anak. Dia menyimpan dendam. Jadi dia melakukan trik ini untuk membuatmu di depan semua orang kehilangan muka. Lebih penting lagi, untuk menyabotase. Penting. Konferensi pembongkaranmu. Jika itu adalah kesengsaraan surgawi atau balasan karma, jika semudah ini, maka aku benar-benar berharap itu terjadi beberapa kali lagi. Yan Er, kamu sebagai yang terhormat, ketua wanita papan atas Jiangcheng, bahkan tidakkah kamu memiliki kecerdasan untuk melihat melalui trik kecil ini? Bagaimanapun, Sekarang setelah trikmu telah terbongkar, mengapa kamu masih berdiri di sana tertegun? Cepatlah dan enyah. Yan Er, apakah kamu tidak percaya padaku? Luanyan sudah memberitahumu untuk cepat-cepatnya. Kau belum mau pergi juga. Ayah. Ye Qianyun, kamu meninggalkanku saat aku kecil. Sekarang kamu lagi-lagi berulang kali menyakiti ayah yang membesarkanku sejak kecil. Apakah kamu masih punya hati nurani? Yan Er, kesalahpahamanmu tentang diriku. Aku akan menjelaskannya padamu perlahan. Sekarang jangan ganggu aku. Selagi aku menahan kesengsaraan langit untukmu dan menyelamatkan hidupmu. Transformasi Ki 3 Kemurnian. Tribulasi langit apa? Bukankah kau ingin melawan tribulasi langit? Sekarang setelah kau dirobohkan, bukankah aku baik-baik saja? Bukankah harga saham Farmasi Group Sanction masih bagus? Yan Er, hancurkan menara-menara bobrok ini sekarang. Dan hancurkan wajahnya. Yan Er, jangan. Yan Er, jangan. The film was translated and narrated by Aku akan ikut M-Media. juga. Mari kita lihat bagaimana orang ini bisa terus berpura-pura sekarang. Wu-Er berhenti. Wu-Er, hentikan. Bagus. Akhirnya mengenai wajah orang ini. Tribulasi langit apa? Balasan karma apa? Biarkan semuanya datang padaku. Biarkan kita semua menyaksikannya. Ayah. Ayah. Aku sudah sepenuhnya berbuat baik dan benar kepadamu. Mengapa kamu masih menyebabkan kematian? Ayahku, kamu tidak tahan melihatku berhasil, benarkah? Apapun yang berhubungan denganku, harus kamu hancurkan. Balasan karma. Tubuh hancur, nyawa padam. Kesengsaraan langit menyerang. Semua adegan ini terjadi tepat di depanmu. Mengapa kamu masih mengatakan bahwa aku menyakitimu? Jeti, apakah kamu menyiratkan? Aku sendiri yang menyebabkan kematian ayahku. Jika kamu tidak pergi,
kamu juga akan mati. Aku benar-benar bodoh. Bagaimana mungkin aku bisa berunding dengan seseorang sepertimu? Pengawal, Apa yang akan kamu lakukan? tentu saja balas dendam. Yan El, aku tahu bahwa di antara kita ada kesalahpahaman yang mendalam dan tidak ada cara untuk berkomunikasi dengan baik. Tapi, berhentilah bertindak gegabah. Jika kamu terus bertindak gegabah, tidak ada seorang pun yang akan bisa membantumu menahan kesengsaraan langit. Omong kosong. Selama grup Xiangxiku tidak jatuh, aku tidak akan percaya omonganmu tentang hukum, karma atau kesengsaraan langit. Bawa pisaunya. Apa yang akan kamu lakukan? Melahirkan tetapi tidak membesarkan. Satu jari yang terputus bisa membalas. Hari ini aku akan memotong dua jariku sendiri untuk membalas kebaikanmu karena telah melahirkanku. Mulai sekarang kau dan aku semua ikatan terputus. Ketua Yi gudang terbakar. Proyek properti runtuh. Saham mencapai batas bawahnya. Grup Shangxi tamat. Apa? Grup Xiangxiku memiliki peringkat keamanan tertinggi di seluruh kota dan perhitungan sahamnya sempurna. Bagaimana bawahan menangani masalah ini? Itu terjadi tiba-tiba seperti ini juga. Tak satu pun dari kita menduganya. Semuanya lihat cepat. Diva nasional Yi Qingwu terungkap menggunakan ayah angkatnya untuk mencapai puncak. Penggemar berhenti mengikuti dan berbalik melawannya. Jumlah pengikut Weibo-nya telah menjadi 0. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Apa yang kau katakan? Qingwu, para investor ini dalam sekejap. Semua menarik modal mereka. Kita tamat. Kesengsaraan langit. Kesengsaraan langit pertama tiba mengakibatkan kehancuran dan aib. Kesengsaraan langit kedua tiba mengakibatkan kematian yang kejam. Yan RUR. Tersisa 5 menit. Sampai kesengsaraan langit kedua tiba. Kalian harus segera pergi. Aku akan menahan kesengsaraan langit ini untuk kalian. Sudah sampai pada titik ini. Mengapa kau masih di sini? Omong kosong. Kakak kedua. Kurasa apa yang mungkin dia katakan? Ada benarnya. Bagaimanapun semua yang baru saja dia katakan telah menjadi kenyataan. Tapi sekarang konferensi pembongkaran sudah didorong ke posisi tren teratas. Jika kita pergi sekarang, bagaimana kita akan memantapkan diri di Jiangcheng? Yan R, selamatkan hidupmu. Semuanya bisa dimulai lagi. Jangan biarkan dia menipu kalian. Ini adalah ketua sekte termuda dalam sejarah sekte, Murong Qingqiu. Sebuah eksistensi seperti Dewa Langit. Hari ini aku bisa menyaksikan tingkah lakunya yang luar biasa. Sekte Abadi Taiking sedang menangani masalah ini. Personel yang tidak berwenang minggir. Salam, Ketua Sekte Murong. Karena kalian adalah saudari-saudari Lingxi. Tidak perlu formalitas yang berlebihan. Ketua Sekte Anda baru saja mengatakan, dia menipu kita. Apa maksudmu? Takdir kesengsaraan surgawi. Itu semua palsu. Tidak. Dia benar. Dia adalah seorang kultivator. Dari sekte abadi Taiking kami. Apa? Tapi dia adalah bajingan sejati. Dia mengabaikan ajaran. Dan diam-diam mempraktikkan teknik jahat yang dapat menyerap nasib orang lain. Dulu ibumu dikuras habis semua keberuntungan dan takdirnya olehnya, yang mengakibatkan kematiannya saat melahirkan. Jadi begitu, penderitaan kami para saudari ini. Semua karena balas dendam jahatnya. Dia mengolah teknik jahat itu dan menderita penyimpangan Qi, menjadi lumpuh selama 20 tahun. Sekarang melihat kalian semua berkembang dengan sangat baik, namun menolak untuk mengakuinya. Dia secara alami bermaksud untuk sengaja menyabotase, dan kemudian membuat kalian terkenal buruk selamanya. Selama aku bisa menghasut ketiga orang bodoh ini untuk benar-benar tidak mempercayai Qi Qianyan, dan kemudian mati di bawah kesengsaraan surgawi, aku bisa menyerap ketiga energi spiritual Qi 3 kemurnian ini sepenuhnya untuk diriku sendiri. Di masa depan aku akan melampaui keberadaan leluhur tua sekte. Karena Ketua Sekte Murong berkata begitu. Itu pasti benar. Aku tidak menyangka dia sekejam ini. Murong Qingqiu. Semua teknik sihirmu diajarkan olehku. Apa yang baru saja kamu katakan adalah fitnah. Apakah kamu menyadari bahwa itu mengkhianati guru dan leluhurmu? Kau masih melontarkan omong kosong di sini. Aku akan membuat penjahat sepertimu berbagi makam ibuku. Hentikan. Kakak sulung, apa maksudmu? Kau melindunginya. Dosa-dosanya sangat besar. Kematian terlalu baik baginya. Namun, karena dia adalah seorang kultivator, senjata biasa tentu tidak bisa melukainya. Untuk membuatnya menebus kematian ibu, aku harus melakukannya sendiri. Ling R, Yan R dan Wu R,
Tidak percaya padaku. Kamu adalah seorang kultivator. Apakah kamu juga tidak percaya padaku? Justru karena aku seorang kultivator, aku tahu bahwa bahkan leluhur tua sekte tidak bisa menentang langit dan mengubah takdir. Apa yang membuatmu berpikir kau bisa mencapainya? Kau seharusnya sekarang mempertimbangkan dengan serius bagaimana kau akan turun dan meminta maaf kepada ibu. Seni mengendalikan pedang, seperti yang diharapkan dari kakak sulung dia adalah anak ajaib kesayangan sekte. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini adalah salah satu dari 3 pedang ilahi agung, pedang Cixiao. Bahkan dengan semua kekuatan kultivasiku, aku masih tidak bisa mengalahkannya. Tampaknya kekuatan spiritualku telah pulih. Ling Aryan RWL. Karena kalian tidak percaya padaku, aku akan menggunakan kekuatanku untuk membuktikannya kepada kalian. Pedang yang aku tempa, bagaimana mungkin itu bisa menyakitiku? Apa yang kau katakan? Pedang ini ditempa oleh tanganku sendiri selama majelis penempahan pedang saat aku mencalonkan pemimpin sekte dulu. Masalah ini, Ketua Sekte Moron seharusnya tahu yang terbaik. Kau mengaku sebagai pemimpin sekte. Karena dia adalah pemimpin sekte, maka apa yang dia katakan, mungkinkah itu benar? Kata-kata bisa menipu, tetapi tindakan tidak. Sekarang kau bisa percaya padaku kan? Tinggalkan tampak ini untuk menghindari kesengsaraan surgawi kedua. Hari ini 5 elemen milik api. Api mengatasi logam. Dan pedang Cixiao yang termasuk elemen logam. Kau secara alami tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Dan kau benar-benar berani mengklaim bahwa kau adalah pemimpin sekte sebelumnya. Kurasa, kaulah yang mengkhianati guru dan leluhurmu. Jadi begitu? Ye Qianyun, berapa lama kau akan terus berakting? Murong Qingqiu, kau memutarbalikkan fakta dan memfitnahku. Itu satu hal. Tetapi kau berani menabur perselisihan dan menghentikanku menyelamatkan putriku. Aku pasti tidak akan mengampunimu. Masih berbicara tentang kesengsaraan surgawi. Hari ini aku akan bertindak atas nama Sekte Abadi Taikin untuk membersihkan sekte dari para pengkhianat. Itu adalah teknik manifestasi langit dan bumi. Kultivasi ketua sekte benar-benar telah mencapai tingkat seperti itu. Ketua sekte Murong, sisakan dia satu napas kehidupan. Aku ingin membunuhnya dengan tanganku sendiri untuk membalaskan dendam ibuku. Naga Azur menaklukkan iblis. Cepat menyingkir. Jangan gegabah. Ketua sekte, Mustahil. Aku tidak menyangka bahwa kau, setelah lumpuh selama bertahun-tahun, masih memiliki kekuatan spiritual seperti itu. Benda di bawah ini, kau pasti tidak akan mampu menahannya. Bawa ke sini. Batu pengunci naga, kau membawa artefak terlarang abadi ke sini. Apa yang kau lakukan? Tentu saja untuk mengirimmu ke neraka. Di dalam batu pengunci naga, terdapat naga lilin yang tersegel, yang merupakan artefak bencana paling utama sepanjang sejarah Dacia. Apakah kau tahu konsekuensinya jika membukanya? Satu-satunya konsekuensinya adalah bahwa kau akan mati. Ini adalah satu-satunya artefak terlarang Dacia. Bisakah kau menahannya? Dengan kekuatan tertinggi dariku ketua sekte dan bantuan dari artefak terlarang Dacia ini, bagaimana mungkin aku bisa? Pengkhianatan terhadap guru dan leluhur, penggunaan artefak terlarang tanpa izin. Hari ini aku tidak boleh mengampunimu. Ini buruk. Gelombang kedua ternyata telah tiba lebih awal. ini buruk. Meskipun ketua sekte telah mendapatkan kembali kebebasannya, tetapi kekuatannya belum pulih sepenuhnya. Saya harus bergegas ke sana untuk melindungi ketua sekte. Tampaknya kekuatanku masih belum pulih sepenuhnya. Yan El, Wu El, gelombang ketiga kesengsaraan surgawi ini akan segera tiba. Kalian berdua cepat pergi. Jika ketua sekte Murong tidak datang hari ini, kita mungkin benar-benar tertipu olehmu. Sebelum kau mati, aku akan meminta kakak sulung menghancurkan pagoda penekan iblis yang terakhir dan menampar wajahmu. Yantar Wu El, cepat pergi. Jika keberuntungan ini diberikan kepadaku olehmu, aku lebih baik tidak memilikinya. Bukankah kau bilang guntur surgawi akan menyerang kita? Biarkan itu menyerang. Ayo.
Yanar Wuer. Ketua Sekte Murong, apakah semua yang dia katakan benar? Kalau tidak, mengapa Guntur Surgawi menyerang tepat setelah dia menyebutkannya? Tentu saja itu palsu. Kata-kata menjadi hukum hanyalah trik biasa. Di dalam sekte, dia akan mati. Namun dia masih berpikir untuk membawa kedua putrinya untuk mati bersamanya. Niatnya benar-benar jahat. Lingxi, cepat hancurkan pagoda penekan iblis ketiga ini. Lalu bongkar pria ini secara langsung. Yang meninggalkan kalian para saudari dan mencelakai ibumu sampah ini. Dan biarkan dia tercela selamanya. Ling Er. Alasan mengapa kemalangan seumur hidupmu belum sepenuhnya meletus adalah karena satu-satunya pagoda penekan iblis yang tersisa ini menekannya. Jika kau menghancurkan yang satu ini pun, kemalangan akan melekat padamu, dan kau akan hancur selamanya. Aku tidak ingin membuang kata-kata lagi padamu. Ling Er. Minggir dari jalanku. Baiklah. Kau ingin menghancurkan pagoda penekan iblis ini kan? Baik. Jika kau ingin menghancurkan pagoda itu, langkahi mayat ayahmu untuk lewat. 20 tahun yang lalu, ibumu mengorbankan nyawanya. Aku melepaskan 20 tahun kesehatanku. Tujuannya adalah agar kalian para saudari dapat hidup sehat. Sekarang, karena kau bahkan tidak peduli dengan nyawamu. Baiklah. Kalau begitu biarkan kita ayah dan anak mati bersama. The film was translated and Kau masih berbohong? narrated by M Media. Kaulah yang akan mati. Tetapi hanya kau sendiri yang akan mati. Mati. Hentikan. Apakah kamu tahu siapa dia? Dari mana datangnya sampah ini? Beraninya kau datang ke sini untuk membuat masalah. King Wu, jangan tidak sopan. Yilingxi Santa dari sekte menyapa gadis suci Zaisu. Inilah orang yang telah berada di sekte selama 1000 tahun. Dewa hidup. Kekuatannya jauh melampaui ketua sekte. Bagaimana mungkin dia datang ke sini? Aku mengerti sekarang. Mungkinkah karena pertimbangan demi kakak sulung datang ke sini untuk memberi kami berkat? Batu pengunci naga ini, siapa yang membukanya? Bukankah leluhur sekte tahu? Pernah bersumpah, siapapun yang berani membukanya akan mati. Gadis suci, izinkan saya menjelaskan. Ayah kandungku Yi Qianyun melakukan dosa besar. Mengkultivasi ilmu hitam, mencuri takdir ibuku. Sekarang melihat kami para saudari tidak mau mengakuinya. Dia menyimpan dendam. Dia ingin menghancurkan kita, merusak reputasi kita, dan bahkan membunuh kita secara tragis. Itu benar-benar karena ketua sekte tidak bisa mentolerirnya, sehingga dia melepaskan naga lilin untuk menaklukkannya. Tindakan ketua sekte benar-benar untuk menghukum yang jahat dan melenyapkan kejahatan, dan menegakkan keadilan. Itu bukanlah pelanggaran sumpah leluhur. Gadis suci Zaisu benar-benar layak disebut dewa hidup. Alamnya benar-benar berbeda. Tunggu saja kematian. Tamparan ini adalah untuk perilaku durhaka Anda. Tamparan ini adalah untuk rasa tidak tahu terima kasih Anda. Tamparan ini adalah karena lebih buruk daripada binatang. Bawahanmu tidak setuju, aku melakukannya hanya untuk membalas dendam kematian tragis ibuku. Kesalahan apa yang ada di dalamnya? Tahukah Anda bahwa ayah Anda sebenarnya adalah milik sekte abadi Taiking, ketua sekte sejati? Dia adalah ketua sekte dari sekte abadi Taiking. Lalu mengapa dia mengolah teknik jahat dan membunuh ibuku? Dia bahkan ingin menemukan kami para saudari dan membalas dendam terhadap takdir kalian para saudari. Awalnya adalah mati saat lahir. Ayah Anda lah yang demi kalian menentang hukum langit, mengubah takdir melawan langit, dan membalikkan takdir kalian sebagai ganti pertumbuhan sehat kalian. Tahukah Anda bahwa selama 20 tahun terakhir, apa yang dia alami? Hukuman dari hukum langit.
Penderitaan macam apa yang dia jalani? Aku tidak percaya. Selama 20 tahun terakhir ini, yang benar-benar kurasakan adalah perawatan dan kasih sayang dari ayah angkatku dan usahaku sendiri. Dalam menavigasi dunia bisnis, apakah sekarang kau memberitahuku bahwa beberapa takdir yang samar dan gaib dapat meniadakan semua yang telah kucapai? Yan Er. Berbicara lebih banyak tidak ada gunanya. Cepat pergi. Masih belum pergi. Haruskah Anda mati di sini agar merasa puas? Yi Qianyan, demi menipu 3 putrimu, kau benar-benar berani mencari seseorang untuk menyamar sebagai Dewi Suci Zisu. Apakah kau menyiratkan bahwa hidupmu terlalu panjang? Ketua sekte, apa maksudmu dengan ini? Dia adalah palsu. Bagaimana ini mungkin? 10 tahun yang lalu ketika aku sedang dalam pengasingan di Gunung Nan, aku secara pribadi melihat gadis suci Zaisu. Bagaimana mungkin? Itu hanya palsu. Itu hanyalah cangkang. Apa yang bisa dibuktikan oleh itu? Lingxi, kau Santa Sekte yang terhormat. Pasti tidak akan tertipu oleh penampilan belaka. Tahukah kau? Pelanggaran macam apa menyamar sebagai Dewi Suci itu? Kalau begitu, kau sendiri sekarang bunuh Yi Qianyan, bajingan ini. Lalu bersujud dan minta maaf. Dan aku mungkin akan mengampuni nyawamu. Anda mencari mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Kau menyentuh takdir bagi putri-putri Yi Qianyan. Namun tingkat kultivasimu telah mundur begitu jauh, sehingga kau bahkan tidak bisa mengalahkanku. Kalian semua melihatnya bukan? Dewi Suci yang terhormat, memiliki kultivasi 1000 tahun. Bagaimana mungkin kekuatannya masih kalah dari The Kumurong film Kinkyu? was translated Dia and pasti palsu. narrated by M Media. Yi Qianyan, kau berusaha keras hanya untuk menipu ketiga putrimu. Kau benar-benar tidak menyisakan upaya. Jadi begitulah, apakah kau pikir dengan melakukan ini, kau akan membuat kami bersimpati padamu? Ini hanya membuatmu semakin menjijikkan. Murong Qingqiu, beraninya kau menyerang gadis suci dengan kekejaman seperti itu. Kau pantas mati. Berhentilah bersikap sok di sini. Aku sekarang akan menghancurkan pagoda penekan iblis terakhir ini dan merobek topeng kemunafikanmu. Ling Er. Jangan hancurkan. Jika kau menghancurkannya, kau dan saudara-saudarimu semua akan mati. Menyingkir. Orang tua bodoh cepat menyingkir. Aku bilang. Jika kau ingin menghancurkan pagoda penekan iblis, kau harus melangkahi mayatku. Jika kau tidak mau memikirkan dirimu sendiri, maka pikirkanlah kedua adik perempuanmu. Dan pikirkanlah ibumu. Hentikan omong kosongmu. Mati. Mari kita lihat bagaimana kau melawan. Serangan gabungan dari ketua sekte dan aku. Namun kami tidak bisa melukaimu sedikit pun. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan ketua sekte telah pulih sepenuhnya. Pantas saja Anda adalah orangnya yang saya rela tunduk selama 1000 tahun. Murong Qingqiu. Aku ingin kau mati. Lihat semuanya. Batu pengunci naga itu. Apakah bergerak? Sungguh malapetaka yang kuat. Candle Dragon. Itu benar-benar memungkinkan kau untuk berhasil bertransformasi. Kakak sulung, monster macam apa ini? Aku juga tidak tahu. Itu adalah naga lilin yang berhasil bertransformasi. Makhluk ini yang telah membunuh banyak orang tak terhitung. Malah petaka terbesar di dunia. Justru menggunakan kemalangan yang dilepaskan ketika pagoda penekan iblis hancur untuk berhasil bertransformasi. Kekuatannya mungkin jauh lebih besar daripada sebelum transformasi. Lihatlah perbuatan baik yang telah Anda lakukan. Sangat normal bagi makhluk iblis untuk bertransformasi. Kau penipu. Berhenti mencoba menutupi kebohongan bajingan ini. Aku akan menaklukkan iblis ini sekarang. Mari kita lihat bagaimana kau masih bisa menyebarkan rumor yang mengkhawatirkan. Kaulah yang membebaskanku. Jadi kenapa kalau aku melakukannya? Karena aku bisa membebaskanmu.
aku tentu saja bisa membawamu kembali. Ini, Bagaimana ini bisa terjadi? Dengan kekuatan ketua sekte, dia bahkan tidak bisa melukainya. kultivasi yang lumayan. Aku ingin. Ketua sekte, The Monster film yang was baru saja, translated and dengan mudah narrated dikendalikan by oleh M ketua sekte Media. murung, justru membunuhnya dengan satu pukulan. Energi spiritual yang mendebarkan. Sekarang giliran kalian bertiga. Apa yang akan kau lakukan? Tentu saja aku akan menguras kalian hingga kering dan merebut energi spiritual dari tubuh kalian. Kami bukan kultivator. Kami tidak memiliki energi spiritual di tubuh kami. Bisakah Anda membiarkan kami pergi? Membiarkan kalian pergi. Ketiga kemurnian yang melimpah di dalam diri kalian bertiga adalah barang langka dan berharga untuk meningkatkan kultivasi. Bagaimana mungkin aku membiarkan kalian pergi? Siapa yang memberimu keberanian untuk berani melukai putriku tepat di depanku? Kau adalah. Aku ingat sekarang. Kau adalah mantan ketua sekte abadi Taikin. Yi Qianyin bukan? Dia benar-benar ketua sekte. Benar. Aku harus berterima kasih padanya dengan layak. Jika bukan karena dia yang membangun ketiga pagoda penekan iblis ini untuk menekan kemalangan seluruh hidup kalian, mustahil bagiku untuk pada saat ini juga menyerap kemalangan sekuat ini dan membantuku mencapai transformasi. Kemalangan, mungkinkah semua yang dia katakan benar? Tentu saja, jika bukan karena penekanan yang menentang nasib dan mengubah takdir, bagaimana mungkin kalian bisa hidup sampai sekarang? Intensitas kemalangan yang kalian alami belum pernah terjadi sebelumnya sepanjang sejarah. Jika bukan karena kau menghancurkan pagoda penekan iblis, aku tidak akan mendapatkan kemalangan sekuat ini dan berhasil mencapai transformasi melaluinya. Jadi alasan kita hidup hari ini dan telah mencapai begitu banyak, semuanya berkat dia. Jadi kau lumpuh selama 20 tahun. Semuanya demi kami, menentang takdir dan mengubah nasib. Itu adalah teknik rahasia sekte kami. Belum ada yang mampu menguasainya sampai sekarang. Tahukah Anda bahwa ayah Anda satu-satunya orang dalam 1000 tahun yang memiliki seni, menentang langit dan menukar takdir? Sayang sekali, orang yang lumpuh selama 20 tahun demi Anda menderita rasa sakit 10.000 anak panah menusuk jantung. Anda dengan keras kepala menolak untuk percaya. Namun Anda menaruh kepercayaan mutlak pada kata-kata hasutan dari individu-individu picik itu. Jadi, dia berkorban begitu banyak untuk kami. Tapi kami, ayah, Cukup. Aku tidak punya waktu untuk berdiri di sini, mendengarkan melodrama kalian. Biarkan kalian semua menjadi batu loncatan pertama bagiku untuk menghancurkan Dacia dan mendominasi alam semesta. Sayang sekali. Dengan aku di sini, kau bahkan tidak akan bisa meninggalkan aula leluhur ini. Lelucon, aku berkultivasi selama 1000 tahun di dalam batu pengunci naga, dan sekarang aku telah mendapatkan kemalangan yang begitu kuat. Kalian sama sekali bukan tandinganku. ayah, aku akan menghentikannya. Kalian cepat pergi. Dan aku juga. Kau melindungi kami selama 20 tahun. Sekarang, giliran kami untuk melindungimu. Putri-putriku. Mendengar kata-kata itu. 20 tahun ini. Sangat berharga apapun yang terjadi. Sekarang kita bersatu kembali sebagai ayah dan anak. Hari ini, aku akan membiarkan kalian melihat kemampuan sejati ayahmu. Teknik manifestasi langit dan bumi. Aktifkan. Wujud Dharma ayah ternyata. Dewa Guanyin 1000 tangan. Kekuatan sihir ayah telah mencapai alam setinggi apa? Bagaimana kalian bisa memiliki sihir sekuat itu? Mengambil binatang roh sebagai manifestasi asli di antara para kultivator sudah merupakan tingkat keberadaan yang sangat tinggi. Ketika kekacauan pertama kali terpisah, Qilin dianggap sebagai pemimpin segala sesuatu. Oleh karena itu leluhur sekte mengambil Qilin sebagai wujud dharmanya. Ini di antara para kultivator fana sudah merupakan alam yang sangat tinggi dan di atas kekacauan. Bahkan ada dewa dan Buddha. Di atas dewa dan Buddha, bahkan ada yang mulia abadi. Dan ketua sekte yang menggunakan Guanyin 1000 tangan sebagai aspek dharma dewanya. Saya khawatir kultivasinya telah mencapai alam yang mulia abadi. Pantas saja. Dia mampu menentang langit dan mengubah nasib kita.
Tapi kami bagaimanapun selalu tidak mempercayai ayah kami yang paling kami sayangi. Dialah orang yang menghidupkan kami kembali dari kematian. Apa itu aspek Dharma Dewa? Apa itu alam yang mulia abadi? Aku telah mendapatkan kemalangan yang begitu kuat. Pada dasarnya kalian The tidak film bisa was mengalahkanku. translated Leluhur and tua sekte narrated abadi by Taikin M-Media. memenjarakanku selama 1000 tahun. Balas dendamnya akan kutimpakan pada kalian. Ayah, hati-hati. Ini tidak mungkin. Selanjutnya, ini giliranku. Pedang datanglah. Baru saja monster ini bahkan bisa langsung membunuh ketua sekte Murong dengan satu serangan. Namun ayah memadamkannya hanya dengan mengangkat tangannya. Ayah, aku. Ayah, apa yang kau lakukan? Ketua sekte, apa yang Anda lakukan? Jika aku mengakui mereka sekarang, mereka akan mati. Mati. Itu benar. Pagoda penekan iblis telah dihancurkan. Reaksi balik dari kemalangan tidak dapat dihapus, kecuali dalam waktu 24 jam. Aku belajar mengendalikan seni Dao Surgawi. Kekuatan untuk memodifikasi hukum 3 alam. Kalau tidak, mereka pada akhirnya tidak akan bisa lolos dari kematian. Kekuatan untuk memodifikasi hukum 3 alam. Itu membutuhkan terobosan ke alam Kaisar Abadi untuk mencapainya. Dengan kata lain, Anda perlu naik ke keabadian dalam waktu 1 hari. Dan tidak akan pernah bisa melihat ketiga nona muda itu lagi. Aku tidak ingin putri-putriku menjalani hidup mereka, dibebani rasa bersalah terhadapku. Oleh karena itu, aku sudah menghapus semua ingatan mereka tentangku. Jika kita harus berpisah baik, yang abadi maupun yang fana, maka mari kita lupakan satu sama lain. Sisu, kau kembali ke sekte bersamaku. Dukung Ling Er sebagai ketua sekte yang baru. Dan Yan Er serta Wu Er sebagai gadis suci sekte. Jaga celah itu untukku, dan bantu kultivasiku. Apa yang terjadi? Di mana semua orang? Bukankah kita berada di pertemuan pembongkaran? Apa? Grup Shingxiku. Proyek properti 10 miliar runtuh, dan saham 100 miliar menjadi nol. Perusahaanku telah bangkrut dan dilikuidasi. Aku diekspos karena skandal. Semua akunku dibatalkan. Para pendukung, semuanya telah memasukkanku ke daftar hitam. Apa-apa yang terjadi? Mengapa aku tidak bisa mengingat apapun sama sekali? Memegang setengah gulungan ini, kembalilah ke sekte abadi Taiking dan berhasil menjadi ketua sekte. Kehendak langit benar-benar memilihku untuk menjadi pemimpin sekte. Sepertinya, mereka masih memiliki nilai untuk dieksploitasi. Siapa yang berani menerobos masuk ke area terlarang pengasingan sekte? Cepat pergi sekarang. Apakah kau terkejut bahwa kami menemukan tempat ini? Bagaimana Anda bisa sampai di sini? Tentu saja kami datang untuk mencari orang-orang tertentu. Balas dendam untuk balas dendam. Keluhan untuk keluhan. Segalanya tidak seperti yang Anda bayangkan. Ayahmu bukanlah orang seperti itu. Masih berpura-pura di sini. Gadis suci Zaisu. Kami tidak akan tertipu olehmu kali ini. Saya akan mengatakan ini untuk terakhir kalinya. Percayalah pada ayahmu. Jika tidak, Anda akan sangat menyesalinya. Jika kau bersikeras bermain bersama Yi Qianyun sampai akhir, maka jangan salahkan aku atas apa yang terjadi selanjutnya.
Bagaimana ini bisa terjadi? Mengatakan kamu adalah penipu. Lihat kamu telah menunjukkan warna aslimu bukan? Pergi. Tidak. Anda akan menyesali ini. Kamu memang tahu cara bersembunyi. Kamu tidak berpikir bahwa kami para saudari dalam kehidupan ini tidak akan pernah punya kesempatan untuk membalas dendam padamu kan? Ling Er. Mengapa kalian semua datang ke sini? Mengapa membuang kata-kata padanya? Dia membunuh ibu kami saat itu. Dia merugikanku lebih besar sekarang. Benar-benar dipermalukan, reputasi hancur. Semua insiden ini. Aku harus membuatnya hari ini. Membayar hutang darah. Tunggu. Kakak sulung. Apa maksudmu? Aku merasakan firasat tidak enak yang samar di hatiku. Sepertinya dalam pikiranku, ada suara yang menghentikanku. Memberitahuku untuk tidak melakukan ini. Kakak sulung itu pasti ilusi Anda. Bahkan jika Anda tidak percaya situasi ini, Anda seharusnya tetap percaya pada Tuan itu. Pada pertemuan pembongkaran hari ini, aku benar-benar dipermalukan. Kakak kedua bahkan kehilangan perusahaan yang ia kelola dengan susah payah selama bertahun-tahun. Dan ayah angkat yang sangat menyayanginya. Kerugianmu adalah yang terkecil. Bersikap terlalu berbelas kasih saat ini. Agak tidak pantas bukan? Mungkin aku terlalu memikirkan banyak hal. Tapi sekte memiliki aturan sekte. Kita masih harus menunggu sampai sidang sekte besok untuk mengumumkan kejahatannya dan menghukumnya sesuai dengan aturan sekte. Itu juga tidak masalah. Kejahatannya diumumkan juga bisa membuatnya tercela selamanya. Aku sudah menggunakan api ganda sipil dan bela diri yang dianugerahkan kepadaku oleh Tuan itu untuk mengelilingi seluruh platform kultivasi. Api ganda sipil dan bela diri ini hanya kalah dari keberadaan api sejati sama di antara langit dan bumi. Jika dia berani untuk mengambil setengah langkah keluar, dia akan segera menjadi abu dan musnah. Pada sidang sekte besok, aku akan mengundang 3 tetua paling terkemuka di dalam sekte bersama dengan gadis suci Zaisu untuk menghukumnya di depan umum. Ayo pergi. Aku tidak menyangka. Ketiga idiot ini cukup kooperatif. Yi Qianyun. Besok aku akan secara pribadi melihatmu. Bagaimana kau berkultivasi sambil menderita hukuman yang mengakibatkan mati karena penyimpangan kultivasi. Selain itu, sebelum kau mati, aku akan membuatmu melihat tanpa daya saat aku menguras habis ketiga putrimu. Ketua sekte, sebelum Anda mencapai penguasaan penuh ranah Kaisar Abadi, semakin tinggi ranah kultivasi Anda. Ketika diserang oleh dunia luar, semakin besar kemungkinan Anda menderita penyimpangan kultivasi. Anda seharusnya tetap membiarkan ketiga nona muda itu mengetahui kebenarannya. Tidak apa-apa. Semuanya ada dalam genggamanku. Ketua sekte, bawahan Anda benar-benar tidak mengerti. Untuk berkorban begitu banyak demi kerabat terdekat Anda, namun Anda ingin mereka membenci Anda seumur hidup. Apakah Anda benar-benar tidak peduli? Sebagai seorang kultivator Dao, aku tidak akan peduli tentang kesalahpahaman duniawi. Sebagai seorang ayah, aku tidak akan peduli tentang kesalahpahaman putri-putriku. Apakah aku masih perlu menjelaskan apapun padamu sekarang? Kau lanjutkan untuk menjaga celah itu untukku. Jika Ling Er mengirim orang untuk menangkapku, biarkan mereka melakukannya. Ya. Murid-murid yang terhormat, hari ini kita mengadakan rapat sekte. Masalah ini muncul tiba-tiba. Kakak laki-lakiku, yang adalah ketua sekte Murong, tiba-tiba meninggal kemarin.
Ketua sekte adalah, dalam sejarah sekte, kedua setelah dalam kekuatan spiritual, leluhur tua sekte. Bagaimana dia bisa tiba-tiba meninggal? Apa yang harus kita lakukan hari ini adalah memilih ketua sekte yang baru. Dan metode untuk memilih ketua sekte juga berbeda dari masa lalu. Pada tahun-tahun sebelumnya pemilihan ketua sekte dimenangkan melalui kekuatan. Tetapi hari ini itu ditentukan oleh dekret leluhur tua. Kemarin, di bawah patung leluhur tua, tiba-tiba turun setengah gulungan. Gulungan itu menyatakan bahwa jika seseorang memegang yang lainnya, setengah gulungan, dan menyatukan kedua bagian itu, orang itu akan menjadi ketua sekte yang baru. Gulungan itu ada di sini bersamaku. Aku dari 9 langit di atas, menganugerahkan dekret ini, memerintahkan Santa Sekte, Yi Lingxi, untuk menjadi ketua sekte yang baru. The Dan film posisi was Santa Sekte translated and narrated akan by digantikan M. oleh Yi Media. Luanya dan Yi Qingwu. Selalu menjunjung tinggi, semangat menjunjung keadilan, dan melindungi kedamaian alam fana. Kami dengan hormat mematuhi ajaran leluhur tua. Kami berterima kasih kepada leluhur tua atas kebaikannya. Kami berterima kasih kepada leluhur tua atas kebaikannya. Jika bukan, karena ketua sekte dan leluhur tua sekte memiliki resonansi spiritual, bagaimana mungkin leluhur tua menganugerahkan posisi ketua sekte ini kepada Anda, seorang pemula yang bahkan belum mencapai tahap jiwa baru lahir? Murid-murid sekte berlutut dan membungkuk kepada ketua sekte. Kami menghormati ketua sekte. Kami menghormati ketua sekte. Salam ketua sekte. Salam ketua sekte, bangunlah semuanya. Sekarang setelah aku naik ke posisi ketua sekte, urusan pertama adalah untuk memperkenalkan kepada semua orang. Pembunuh ketua sekte Murong. Ketua sekte, Anda tahu siapa yang membunuh kakak laki-laki saya? Jika kita menangkap penjahat yang membunuh guru saya, itu benar-benar akan menjadi membalas kesalahan besar bagi sekte kita. Ngomong-ngomong, kebetulan orang ini dan aku memiliki hubungan yang mendalam. Hubungan yang mendalam. Aku meminta 3 tetua agung untuk juga membawa pengkhianat sekte abadi Taiking, Ye Qianyun. Mohon panggil tetua urusan yudisial, tetua penegakan hukum, dan tetua penyebaran jasa. Sudah berakhir. Orang ini adalah ayahku. Dia juga sampah dari sekte abadi Taiking, Ye Qianyun. Apel, sampah dari sekte abadi Taikin. Inilah orangnya yang mengolah teknik jahat merebut keberuntungan orang lain untuk digunakan sendiri. 20 tahun yang lalu, dia merebut keberuntungan ibuku, menyebabkan kami para saudari menjadi tanpa ibu sejak lahir. Kemarin, ketua sekte Murong menasihatinya untuk bertobat. Tetapi tanpa diduga dia tiba-tiba melancarkan pukulan mematikan, menyebabkan kematian ketua sekte. Tepat sekali, kemarin kami para saudari melihatnya dengan mata kepala kami sendiri. Ketua sekte Ye, kata-kata saja tidak cukup bukti. Bukti apa yang kau miliki, yang bisa membuat kami percaya bahwa apa yang kau katakan itu benar? Ye Qianyun, kau mengolah seni jahat, membantai sesama murid, kejahatanmu keji. Apakah kau mengakuinya atau tidak? Aku mengakuinya. Ini benar-benar tidak masuk akal. Tidak. Saya harus pergi menghentikan mereka. Sisu. Apa kau lupa apa yang kukatakan padamu kemarin? Ketua sekte, bawahan Anda benar-benar tidak tahan melihat putri Anda memperlakukan Anda seperti ini. Biarkan saja mereka. Aku sudah berkultivasi hingga tahap ke-6 alam kaisar abadi, senjata sihir. Mereka sama sekali tidak bisa melukaiku. Saya ingat sekarang, kakak laki-laki Sayu pernah memberitahu saya bahwa di dalam sekte,
Pernah muncul seorang durjana yang mengolah teknik jahat dan terjerumus ke dalam kesesatan. Ketika kakak laki-laki saya pergi kemarin, dia juga memberitahu saya bahwa dia akan menghukum yang jahat dan melenyapkan kejahatan. Tapi saya tidak menyangka bahwa yang menghukum adalah kejahatan dari Sekte Abadi Taike. Aku ingat sekarang. Dialah yang menerobos masuk ke sekte kemarin. Seandainya bukan karena Santaye menaklukkannya tepat waktu, hari ini kita pasti akan sangat dirugikan olehnya. Sampai benar-benar menggunakan teknik jahat pada istrinya sendiri dan putri kandungnya. Bagaimana mungkin ada orang yang begitu tercela di dunia ini? Murid ini dengan sungguh-sungguh memohon agar dia dieksekusi dan diadili hari ini. Bunuh dia. Bunuh dia. Ternyata dia. Paman Guru, apakah ada yang salah? Kemarin, ketika saya berada di luar sekte, menghentikan orang ini, itu adalah gadis suci Zisu yang membantunya lolos dari kesulitan. Seseorang yang dapat memerintahkan rasa hormat tertinggi dari gadis suci Zisu. Bagaimana mungkin dia menjadi durjana sekte? Apa itu Seisu Divine Maiden? Itu adalah penipu yang dia sewa. Penipu. Mantan ketua sekte Murong secara pribadi mengonfirmasinya. Sama sekali tidak ada kesalahan. Kemarin, aku melihat penipu itu melawan ketua sekte Murong, namun dia bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun dari ketua sekte Murong. Jika dia adalah Seisu Divine Maiden yang asli, bagaimana mungkin dia tampil seperti itu? Jadi dia menipu kita. Kalau begitu saya meminta ketiga tetua untuk segera menjatuhkan hukuman dan segera mengeksekusi orang ini. Para tetua mohon putuskan hukuman dengan cepat dan segera eksekusi orang ini. Segera eksekusi dia. Segera eksekusi dia. Kalian berdua. Bagaimana menurut kalian? Karena ketua sekte begitu yakin dan pelakunya telah mengaku, mengapa tidak segera menutup kasus ini? Apa yang ditunggu? Pengkhianat sekte, Yi Qianyan, mengolah seni jahat, membunuh istri dan putrinya, menyerang sesama murid. Kejahatannya tak termaafkan. Kami bertiga telah memutuskan, sekarang kami akan mengeksekusinya di sini. Ketua benar-benar berwawasan luas. Orang bejat ini yang kemarin menghina dan mempermalukanku. Aku ingin dia membayar dengan nyawanya. Bunuh dia. Balas dendam untuk guru saya. Hadirkan pedang pembasmi iblis. Mengayunkan pedang pembasmi iblis ini, basmi semua kejahatan dan dunia akan menjadi luas. Yi Qianyan, saya bertanya padamu sekali lagi, apakah kamu mengaku bersalah? Bersalah. Bagus. Ketua mohon laksanakan keadilan. Bagaimana itu mungkin? Pedang pembasmi iblis adalah pedang dewa utama sekte. Sejak penyempurnaannya pedang ini selalu efektif. Bagaimana mungkin pedang ini dipantulkan oleh hanya seorang durjana sekte dan terlempar? Jika dia adalah seseorang yang mengolah seni jahat, dia sama sekali tidak mungkin memiliki kultivasi tinggi untuk menahan ketajaman pedang pembasmi iblis. Bagaimana ini bisa terjadi? Jadi kenapa? Pedang pembasmi iblis sudah lama tidak digunakan. Mungkin kekuatan spiritualnya belum sepenuhnya terbangun. Dengan darahku, aku memanggil rohmu. Semua iblis akan dimusnahkan. 3 alam akan luas. Apa yang sedang terjadi? Biarkan aku menyalurkan semua energi internalku. Kakak sulung, mungkinkah kekuatan spiritual Anda terlalu kuat? Pedang pembasmi iblis ini tidak dapat menahannya. Mustahil. Pedang pembasmi iblis adalah ketua sekte agung. Artefak yang disempurnakan oleh kekuatan magis ketua sekte agung jauh lebih unggul daripada milik ketua sekte Murong. Kekuatan magisku dan ketua sekte Murong sangat berbeda. Bagaimana mungkin aku bisa merusak artefak ketua sekte agung? Kalian semua, lihatlah dengan cepat. Cara pedang pembasmi iblis bertingkat. Roh pedang mengakui tuannya.
Roh pedang mengakui tuannya. Itu benar. Semua artefak Dewa Sekte, semua memiliki roh. Kapanpun mereka mengenali energi spiritual, seorang kultivator akan bertingkah seperti ini, bersujud dan membungkuk. Jika memang begitu, pedang pembasmi iblis ini lebih memilih menghancurkan dirinya sendiri daripada melukainya. Apakah itu juga tanda mengakui seorang master? Jika demikian halnya, dia pasti orang itu, ketua sekte agung, memiliki kekuatan sihir yang mendalam dan tak tertandingi di dalam sekte. Aku tidak tahu mengapa semua informasi mengenai ketua sekte agung di dalam sekte telah sepenuhnya terhapus. Aku sebentar memeriksa arsip, seharusnya masih ada beberapa ingatan yang tersisa di antara veteran sekte. Selain mengetahui kekuatan magisnya, tingginya bakatnya, luar biasa, tidak bisa memberikan informasi apapun tentang ketua sekte agung. Di dalam sekte, hanya satu legenda tentang orang ini yang tertinggal. Tetapi karena pedang pembasmi iblis memiliki roh pedangnya yang mengakuinya sebagai tuan, maka sama sekali tidak mungkin ada kesalahan. Dia adalah ketua sekte agung. Jadi begitulah, kalau begitu orang ini bersalah atas kejahatan yang lebih besar lagi. Ketua Murong, apa maksudmu dengan itu? Karena dia adalah ketua sekte agung, namun dia masih mengolah teknik jahat, menyebabkan penderitaan besar bagi banyak orang. Bukankah itu jauh lebih keji? Tepat sekali. Kalau tidak, mengapa dia menghapus semua informasinya? Dan mengapa dia menghilang selama 20 tahun? Hanya ada satu kemungkinan. Dosa-dosanya sangat dalam. Sedemikian rupa, sehingga bahkan dia sendiri tahu, tidak ada penebusan. Aku tidak peduli meskipun dia adalah ketua sekte agung. Perhitungan atas penghinaan yang dia lakukan padaku tadi malam, aku jelas tidak bisa membiarkannya berlalu begitu saja. Tidak heran guruku mati di tangannya. Memiliki kekuatan sihir yang begitu dahsyat, alih-alih memberi manfaat bagi dunia, dia malah merugikan rakyat jelata. Sungguh tak termaafkan. Tepat sekali. Lihatlah semuanya. Sampai sekarang, matanya tetap tertutup rapat, tanpa memberikan pembelaan sedikit pun. Bukankah ini pertanda hati nurani yang bersalah? Apalagi yang mungkin terjadi? Jadi begitu. Anda jelas bisa saja menjadi kebanggaan terbesar kami para saudari seumur hidup. Namun Anda memilih untuk menjadi musuh terbesar kami seumur hidup. Aku sungguh membencimu sampai ke tulang. Bunuh dia. Bunuh dia. Tiga ketua. The film was Di dalam translated sekte, sentimen and publik kini narrated sedang marah. by M Jika kita Media. tidak mengeksekusi penjahat ini, akan sulit untuk memuaskan massa. Mohon ambil 3 artefak terlarang sekte, dan eksekusi dia di tempat. 3 artefak terlarang sekte. Jimat petir surgawi, kuali ilahi pemurnian iblis, panji pemusnah jiwa. Yah Lingxi, apakah Anda gila? Sisu, jangan panik. Ketua sekte, bawahan Anda harus segera pergi untuk menghentikan mereka. Sudah kubilang, hanya dengan membiarkan anak-anak salah paham padaku dan membenciku, barulah mereka bisa menghindari, merasa bersalah. Selama sisa hidup mereka, mengapa kau masih harus? Aku akan menjelaskan padamu sekali lagi. Tapi mereka sekarang menggunakan 3 artefak terlarang sekte untuk melaksanakan hukuman atas diri Anda. Begitu Anda tidak bisa menahannya. Sebelum Anda mencapai penguasaan penuh ranah kasar abadi, tubuh martir menghilang. Anda tidak akan lagi bisa membalikkan nasib ketiga nona muda itu dan menyelamatkan hidup mereka. Tidak peduli. Yi Qianyan, jika kau punya keluhan, bicaralah dengan cepat. Tetua ini menegakkan hukum dengan adil dan secara alami bisa mengeluarkan keputusan baru. Dia memiliki hati nurani yang bersalah dan merasa malu di dalam hatinya. Bagaimana mungkin dia bisa berbicara? Sekarang, aku akan membiarkanmu merasakan rasa dari petir Dewa Yin Agung. Saya minta maaf, ketua sekte. Bawahan Anda harus menentang perintah Anda. Panggil jimat petir surgawi. Semuanya berhenti. Dan siapakah kamu? Kamulah yang kemarin menyamar sebagai gadis suci Zisu. Morong Fei Yun, Anda sebagai ketua sekte, apakah Anda tidak tahu konsekuensi apa efek pembukaan 3 item terlarang agung? Kau berani menyebutkan konsekuensi padaku. Penghinaan yang kau timpakan padaku kemarin akan kubalas hari ini. Jangan kurang ajar. Aku ingin tahu mengapa gadis suci Zisu harus melindungi aib bagi sekte. Ketua sekte agung memiliki penderitaan yang tak terucapkan. Ayahmu, meskipun tidak dapat mengungkapkan kebenaran dengan jelas kepada Anda, mohon segera berhenti. Jika tidak, Anda akan menyesalinya tanpa akhir. Meskipun kau adalah gadis suci Zisu, kau tidak bisa melindungi orang jahat.
Lagi pula, Yi Qianyun sudah mengakui kesalahannya dan pasrah untuk dieksekusi. Tetap diam. Keluhan apa yang dia miliki? Dia pasti bisa berbicara untuk dirinya sendiri. Tahukah Anda bahwa ketua sekte? Sisu, jangan bicara. Aku punya rencana sendiri. Jangan ikut campur sembarangan. Keluhan apa yang Anda miliki? Anda bisa bicara. Tidak peduli apapun. Segera berhenti. Aku mengerti sekarang. Mungkinkah mereka berkultivasi ganda dengan The film gembira? was Apakah itu translated sebabnya kau and melindunginya? narrated Karena by gadis M suci Media. tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tolong jangan membuat musuh dengan seluruh sekte. Panggil petir Dewa Yin Agung. Bagaimana bisa bahkan petir ilahi Yin Agung tidak dapat melukainya? Jimat petir langit adalah salah satu dari 3 benda terlarang Agung Sekte. Itu memanggil petir ilahi Yin Agung. Satu serangan darinya memiliki kekuatan untuk menghancurkan sebuah kota, namun dia tidak terluka sama sekali. Karena Anda tahu ketua sekte agung memiliki kekuatan sihir yang mendalam dan tak terduga. Mengapa Anda tidak segera berhenti? Memangnya kenapa? Seseorang dengan dosa sedalam itu, bagaimana bisa hanya karena kekuatan sihirnya kuat, mengabaikan penghakiman terhadapnya? Apakah kita semua dari Sekte Abadi Taikin, orang-orang yang menindas yang lemah dan takut pada yang kuat? Tepat sekali. Baru saja aku juga tidak menggunakan kekuatan penuhku. Sekarang, aku akan memberitahumu kekuatan yang sebenarnya. Ketua, kalian semua lihat, jimat. Salah satu dari 3 artefak terlarang besar sekte, jimat petir langit. Benar-benar hancur. Dia akan sekuat ini, sampai sejauh ini, kakak sulung. Mengapa kita tidak berhenti saja? Mengaktifkan artefak terlarang sekte secara sembarangan. Memang sangat berbahaya. Mengapa Anda tidak mempertimbangkan ini? Jika ayahmu benar-benar mempraktikkan seni kultivasi jahat, aib sekte yang merugikan orang lain demi keuntungannya sendiri. Lalu mengapa, ketika kamu baru saja menggunakan artefak dewa yang begitu berbahaya untuk menyerangnya, mengapa dia tidak menghindar? Itu karena dia merasa bersalah di hatinya, sehingga dia tidak berani menghindar. Jika dia benar-benar penjahat keji, dia pasti tidak tahu malu, sama sekali tidak punya hati nurani. Bagaimana mungkin dia merasa bersalah? Hentikan sekarang, percayalah padaku, ayahmu benar-benar memiliki alasan tersembunyi. Tidak mungkin. Dia telah melakukan kejahatan yang begitu keji. Bagaimana mungkin ada alasan tersembunyi? Aku pikir dia mengolah sejenis seni jahat yang sangat kuat. Itulah sebabnya dia tidak menghindar. Tepat sekali. Jika kita menunggu sampai seni jahatnya dikuasai sepenuhnya, bukankah kita akan tamat? Bawalah artefak terlarang besar kedua. Kuali Dewa Pemurnian Iblis. Kamu, Jimat petir surgawi tidak bisa melukainya, karena pembacaan ramalan hari ini tidak menguntungkan bagi efektivitas petir surgawi, tetapi kuali Dewa Pemurnian Iblis yang berisi semua iblis yang dimurnikan oleh ketua sekte selama 1000 tahun terakhir. Ketika terjerat oleh kekuatan, energi iblis yang begitu kuat, bahkan 3 jiwa dan 7 roh dari seorang abadi tanam akan seketika berubah menjadi abu dan lenyap. Sekarang, aku ragu kau bahkan bisa menahannya. Morong Fei Yun, kamu mencari mati. Gadis suci tolong, jangan membahayakan persatuan sekte. Menimpakan tuduhan tak berdasar pada ketua sekte agung, lalu membunuhnya. Apakah itu menjaga persatuan sekte? Dia sendiri tidak memberikan pembelaan sedikit pun. Kalau begitu bagaimana tuduhan ini bisa dianggap tidak berdasar? Cepat suruh mereka berhenti. Apakah kamu benar-benar ingin melihat tanpa daya saat mereka membunuh ayahmu? Pengkhianat sekte bisa dieksekusi oleh siapa saja. Mungkinkah aku harus menunggu seni jahatnya dikuasai sepenuhnya, sehingga dia bisa membunuh kita semua sebagai balasan? Bawalah kuali Dewa Pemurnian Iblis. Energi iblis yang sangat kuat. Aku belum pernah merasakan energi iblis sekuat ini sebelumnya. Mati kau. Aneh. Mengapa tidak ada reaksi sama sekali? Energi iblis ini mengelilinginya, namun tidak melukainya sedikit pun. Itu lebih terlihat seperti naga sejati pelindungnya. Tahap ke-8 Kaisar Abadi. Hancurkan. Energi iblis, kuali dewa. Tepat pada saat ini, semuanya benar-benar menghilang.
Sekarang, kamu bisa percaya ayahmu. Bukan semacam bidat jahat kan? Kuali dewa ini mengandung energi iblis 10.000 tahun, namun dia berhasil hanya dalam sekejap, menyerap semuanya sepenuhnya. Ini menunjukkan bahwa teknik kultivasi iblis yang dia latih sangatlah mendalam. Jika kita menunggu sampai teknik jahatnya dikuasai sepenuhnya, semua orang yang hadir tidak akan bisa melarikan diri. Jelas itu adalah energi kebenaran ketua sekti yang sangat kuat, yang The menekan film was energi translated iblis ini. and narrated Mustahil by M untuk Media. memiliki energi kebenaran yang begitu kuat. Bukan hanya kultivator Vanner tidak bisa memilikinya. Bahkan dewa di alam abadi surgawi tidak bisa memilikinya. Sebuah tampilan yang sepenuhnya melampaui pemahaman. Kultivator Fana biasa hanya bisa membuktikan bahwa dia menggunakan teknik jahat yang luar biasa untuk merebut semua aura pembunuhan 10.000 tahun ini untuk dirinya sendiri. Karena memang begitu adanya. Lalu apa yang kita tunggu? Ketua sekte, cepat aktifkan artefak terlarang terakhir sekte untuk mengeksekusi orang ini. Panji pemusnah jiwa adalah artefak dewa yang menyerang langsung pada takdir. Sangat berbahaya. Jika kita ingin membukanya, kita harus menggunakan darah murid sekte kita sebagai persembahan darah. Barulah itu bisa dilepaskan. Lalu apa yang kita tunggu? Panggil Panji pemusnah jiwa. Kamu berani mengaktifkan Panji pemusnah jiwa? Aku akan membuat darahmu berceceran di sini. Gadis suci, jika kau terus melindungi orang ini, hukum langit tidak akan mentolerirnya. Kakak sulung sekarang giliran Anda. Yah Lingxi, setelah kamu menempatkan sejal darah ini, tidak akan ada jalan kembali. Saya ketua sekte, mengikuti keinginan seluruh sekte untuk membersihkan sampah sekte. Kesempatan apa lagi yang tersisa? Panji pemusnah jiwa buka, takdir hancur, jiwa dewa ketakutan. Bahkan jika seseorang memiliki takdir yang tak tertandingi, tubuh abadi, jiwa dewa tetap akan dimusnahkan, berubah menjadi gumpalan jiwa pengembara, tenggelam selamanya ke dalam 18 lapisan neraka. Bukankah itu benar sekali? Untuk penjahat sekiji itu, inilah hukuman yang pantas dia terima. Apakah kamu tahu bahwa melakukan ini adalah tidak berbakti, adalah membalas kebaikan dengan permusuhan, lebih buruk daripada binatang? Gadis suci Zisu, seluruh sekte kami menghormati Anda, bukan untuk Anda berdiri di sini, berbicara omong kosong, dan membuat masalah. Jika dia benar-benar memiliki ketidakadilan, dia pasti bisa angkat bicara sekarang. Apakah kamu tahu bahwa ayahmu, Sisu, jangan bicara. ketua sekte, Panji pemusnah jiwa, aktifkan. Panji pemusnah jiwa, seperti yang diharapkan dari item terlarang utama sekte. Bahkan jika dia menyerap miliaran roh jahat, apa bedanya bagi kultivasinya? Dia akan tetap dimusnahkan sepenuhnya. Ibu, Lingxi akhirnya membalaskan dendammu. Bagus, aku telah merasakan bahwa energi spiritual orang ini semakin melemah. Tampaknya sekte tidak kekurangan artefak yang mampu menghadapinya. Paling lambat dalam waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, 3 jiwa The dan film 7 was rohnya, translated bersama dengan and tubuh fisiknya, narrated by semuanya M akan Media. menjadi abu. Bagus sekali. Guru, pembunuh yang membunuhmu akhirnya akan dieksekusi. Alam Kaisar Abadi tingkat ke-9. Kitian. Ketua sekte dimusnahkan oleh Panji pemusnah jiwa. Saya tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan menghilang. Tampaknya orang ini memiliki teknik jahat yang sangat mendalam. Tak disangka kita harus menggunakan artefak sihir utama sekte, menyebabkan fenomena langit hanya untuk melenyapkannya. Bagus. Masalah ini akhirnya selesai. Sekarang setelah Yi Qianyun dieksekusi, gadis suci,
Apalagi yang harus Anda katakan? Saya pikir gadis suci Zaisu ini juga bukan orang baik. Mengapa kita tidak mengeksekusinya di tempat? Baiklah. Kalian telah melakukannya dengan sangat baik. Sudah berakhir. Cinta ketua sekte kepada putrinya membuatnya melupakan monster ini. Ini. Monster macam apa ini? Diam, jangan bicara omong kosong. Berkat orang terhormat ini yang mengungkapkan kepada kami kejahatan Yi Qianyun, kami dapat mengetahui siapa 20 tahun yang lalu menyebabkan ibuku kehilangan nyawanya. Dan siapa yang menyebabkan Luanyan dan Qingwu kehilangan segalanya yang mereka miliki. Siapa itu? Jadi begitu. Kalau begitu kita benar-benar berutang budi pada ahli ini, mengizinkan kita menangkap dan menghakimi Yi Qianyun Ai bagi sekte ini saat dia mengolah teknik jahatnya tepat pada waktunya. Jika tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Aku mewakili seluruh sekte. Berterima kasih kepada ahli. Terima kasih telah menumpas kejahatan. Terima kasih ahli. Terima kasih ahli. Karena telah membantu sekte abadi Taiking kami. Karena telah membantu sekte abadi Taiking kami menghukum yang jahat dan melenyapkan kejahatan. Menghukum yang jahat dan melenyapkan kejahatan. Tidak perlu berterima kasih. Karena rintangan terbesar yang menghalangiku menghancurkan 3 alam telah dibunuh olehmu. Maka aku tidak perlu terus berpura-pura. Apa maksudmu dengan itu? Tentu saja maksudku membunuh kalian semua, menguras energi spiritual kalian, dan mengambil langkah pertamaku menuju penghancuran 3 alam. Anda pasti bercandakan. Jika kau berpikir begitu, maka itu lebih baik. Makhluk jahat, hentikan kesombonganmu. Ketua, Lindungi sekte. Trik murahan. Aku tidak menyangka. Menyerap malapetaka dari 3 pagoda penekan iblis yang hancur. Tingkat kultivasiku telah meningkat begitu banyak. Aku benar-benar harus berterima kasih dengan layak padamu. Jika kalian tidak sebodoh ini, mencari mati sendiri, aku tidak akan mendapatkan kesempatan seperti itu. apa maksudmu? Mungkinkah selama ini Anda menipu kami? Aku tidak sudi menjelaskan. Serahkan energi spiritual kalian untuk meningkatkan tingkat kultivasiku. Siapa yang memberimu kepercayaan diri seperti itu? Bagus sekali. Ketua sekte telah mencapai alam kaisar abadi yang sepenuhnya sempurna dan naik. Pada akhirnya jenis, keberadaan apa Anda ini? Sampai Panji pemusnah jiwa pun tidak bisa mengalahkan Anda. Anak-anak, ada beberapa hal. Awalnya aku tidak ingin memberitahumu. Aku akan berbicara mewakilinya. Orang yang terus-menerus kalian sebut bajingan, ayah bejatmu, sebenarnya adalah penyelamat sejatimu. Apa? Takdir kalian para bodoh adalah kematian sejak lahir. Jika bukan karena ayahmu menggunakan transformasi Ki 3 kemurnian untuk menentang takdir dan mengubah nasibmu, menekan kemalangan seumur hidupmu, kau tidak akan hidup sampai sekarang sama sekali. Bagaimana itu mungkin? Lalu bagaimana dengan semua yang Anda katakan sebelumnya? Tentu saja aku berbohong padamu. Jika bukan karena ini, bagaimana aku bisa menggunakan tangan kalian untuk melenyapkan musuh terbesarku? Karena ini masalahnya. Mengapa Anda tidak memberitahu kami secara langsung saja? Untuk membantumu ketua sekte, menekan kemalanganmu, perlu dalam 1 hari, berkultivasi ke alam kaisar abadi, dan naik ke alam surgawi. Dan dia berjanji padamu, tidak akan pernah bertemu lagi dalam hidup ini. Alasan dia menghapus semua kenanganmu tentangnya adalah bahwa dia lebih memilih kamu membencinya seumur hidup daripada hidup dalam rasa bersalah. Jeti, dia tidak sepenuhnya jahat atau merasa bersalah. Cinta kebapakannya seperti gunung. Dia mengorbankan segalanya untuk kami. Tapi kami, aku, mengambil ayah yang diam-diam, mengorbankan segalanya untuk kami. Dan memperlakukannya sebagai musuh bebuyutan saya. Cukup. Jika kau punya kata-kata penyesalan, simpan kata-kata penyesalan itu untuk neraka. Ayahmu diserang oleh benda terlarang sekte berulang kali. Sekarang, dia sudah menjadi orang cacat. Sekarang, aku akan mengirim kalian ayah dan anak ke jalan kalian. Apakah kamu begitu yakin?
bahwa aku telah kehilangan semua kekuatan sihirku. Kau pikir aku tidak tahu? Kau sekarang memiliki, tidak sehelai pun, jejak kekuatan sihir. Apa kau pikir? Dengan mengganti pakaianmu dan berpura-pura menjadi kaisar abadi, kau bisa menipu orang lain. Kau tidak bisa menipuku. Hari ini, aku akan melumpuhkanmu terlebih dahulu, dan kemudian membuatmu melihat. Aku akan menguras semua energi spiritual dari putri-putrimu. Ini tidak mungkin. Kau membawa kekacauan ke dunia. Mengacaukan yang benar dan yang salah. Memaksa kami ayah dan anak perempuan untuk saling bertarung. Aku sang kaisar. Sama sekali tidak akan memaafkanmu. Bagus sekali. Aura naga lilin telah sepenuhnya menghilang. Mengapa Anda menyembunyikan ini dari kami? Anda berkorban begitu banyak untuk kami, namun kami memperlakukan Anda seperti ini. Aku sungguh menyesalinya. Ayah, Ikatan antara kamu dan aku. Hubungan ayah dan anak perempuan terputus dalam hidup ini. Mari kita berpisah di sini. ayah, aku tidak ingin Anda pergi. Ayah, jangan pergi. Tolong jangan pergi. Aku tidak pernah menyangka akan menyakiti ayah kandungku sendiri seperti ini. Aku sangat menyesalinya. Gadis suci, aku sungguh sangat menyesalinya. Kamu membawa bencana ini pada dirimu sendiri. Tidak ada keselamatan selama sisa hidupmu, hidup dalam rasa bersalah.